bahas eh, kalau ini nggak ada pertanyaan, ini dikerjakan sampai sampai mana pembahasan. Nah, sekarang kita mau masuk tentang orasi dulu, orasi 45 ya. Oke, kita baca lagi ini tentang pasca atau kemarin Gregory sudah menjelaskan tentang Allah, terus penciptaan. Nah, sekarang Tuhan memberikan hukum ya tentang hukum tertulis. Coba baca ini bagian 14, bagian 13. Kita ulangi sebentar ya. Coba baca siapa ini? Marsha, bagian 13. Datang untuk mengusulkan kita ke dalam Kristus dengan perubahan dalam bentuk tidak dibiarkan dan putus sekali. Tapi interupsi dan dipenuhi oleh korban yang agung, yaitu Kristus. Iya. Digambarkan sebagai korban yang agung, korban pertamanya tidak dapat dikorbankan sebagai Allah, tetapi dicampurkan dengan korban-korban hukum. Menjadi pemurnian bukan untuk sebagian manusia, orang sikap, tapi untuk seluruh dunia dan untuk sepanjang masa. Ini adalah penegasan efek universal dan abadi dari korban Kristus. Dia dipilih sebagai anak domba karena keunggulannya dan sebagai pakaian ketidakbinasaan yang menutupi ketelanjangan asli manusia atau setelah kejatuhan. Dia adalah korban yang sempurna tentang keilahiannya dan tentang kemanusiaannya, tentang kesalahan dan membuat setara dengan Allah. Dia adalah laki-laki karena disempurnakan. Gede ya. Terus? Karena dipersembahkan untuk Adam dan karena tidak ada di dalam dia yang mungkin, tapi nanti dan dilahirkan dengan kekuatan besar. Berumur setahun diinterpretasikan secara simbolis sebagai Tuhan kebenaran yang melengkapi siklus. Dia tak bernoda dan kudus sebagai penyembuh kesalahan. Meskipun dia menanggung dosa-dosa kita dan menanggung penyakit kita, dalam Yesaya 43 ayat 4, namun dia sendiri tidak menderita apapun yang membutuhkan penyembuhan. Karena dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita namun tanpa dosa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 17. Kejadian yang tidak dapat dilakukan oleh beban dosa. Iya. Terus? Bagian-bagian. Oke, sekarang langsung 14 saja ya. Bagian 14. Kita baca ini dulu. Oke. Coba baca Lismar. 14, apalagi? Jadi, pertama, temannya awal dari bulan, kan kemudian dikirim antara orang Israel yang sedang mengawal atau menjadikan demikian kemudian dengan kawasan ini dan menjadi yang pertama sebagai konsekuensi dari histori dan tanggal 10 bulan itu karena ini adalah angka yang ini kan bahas tentang korban Paskah ya. Oke, terus ini kulit sempurna pertama dan ini dari kesempurnaan dan itu disimpan sampai hari kelima mungkin karena korban dan siapa saya berbicara memungkinkan 5 indera dan dari mana dasarnya dijatuhkan ke dalam dosa dan di sekitar mana perang berkecamuk karena indera itu terbuka terhadap sukan untuk berdosa. Dan itu dipilih tidak hanya dari antara domba, tapi juga dari antara jenis yang lebih rendah, yang ditempatkan di sebelah kiri Matius 25 ayat 23 anak-anak kambing. Karena dia dikorbankan dia hanya untuk orang benar, tetapi juga untuk orang berdosa. Dan bahkan mungkin lebih untuk mereka, karena kita lebih membutuhkan belas kasihannya. Dan kita tidak perlu heran bahwa seekor domba sebuah rumah tangga diperlukan sebagai jalan. Jadi ini konteksnya ngerti ya. Ini tentang korban Paskah
ketika Tuhan Allah itu memerintahkan mereka untuk mengorbankan anak domba, ya. Tetapi anak domba ini kan kamu lihat ini dikorbankan misalnya pada bulan pertama. Kenapa kok bulan pertama ini? Ya. Terus nanti ada lagi disimpan selama sampai ke hari kelima. Kenapa kok sampai hari kelima? Ya. Nah, kita kan bisa baca itu nanti di kitab Imamat atau Keluaran ya. Oke, ini yang dijelaskan. Terus Tapi kita tidak mungkin karena sumbangan, karena kemiskinan. Sebuah keluarga, karena jelas yang terbaik adalah setiap individu dicukupi untuk menyempurnakannya sendiri dan harus mempersembahkan korban hidupnya sendiri yang kudus bagi Allah yang memanggilnya. Dikuduskan setiap saat dan dalam segala hal. Tapi jika itu tidak mungkin, maka orang-orang yang serupa dalam kebajikan dan memiliki watak yang sama harus dimanfaatkan sebagai penolong. Karena saya berpikir ketentuan ini berarti bahwa kita harus semua mengkomunikasikan korban kepada mereka yang terdekat jika ada terbukti. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa maksudnya ya. Baca bagian 14. Ini start ini. Gantian. Bagian 14 lalu analisis alegoris dengan untuk mempersiapkan anak domba Paskah. Itu nanti bacanya jelas di Keluaran 12 ya. Iya. Mengenal bulan pertama sebagai awal dari bulan dikaitkan dengan Paskah sebagai permulaan baru dalam sejarah keselamatan. Iya, coba lihat Keluaran 12. Kenapa kok diadakan di bulan? Ini apa? Ya. Diadakan di bulan pertama itu maksudnya apa? Apa di situ? Kalau korban Paskah ini atau perayaan Paskah ini. Ini ya, pasal 12, ini cukup panjang. Nah, coba pasal ayat 1 dan 2. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun tanah Mesir, bulan ini adalah menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi perayaan Paskah itu di bulan pertama. Kenapa? Loh, itu penjelasannya. Ayo. Iya, bulan awal itu dikaitkan dengan awal baru dalam sejarah keselamatan. Itu maksudnya. Ya, satu misteri yang mengubah tatanan waktu. Oke, terus baca lagi. Misteri yang mengubah tatanan waktu. Nah, kemudian ayat yang ketiga, coba baca lagi. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini. Bulan pertama tadi ya, tanggal 10. Diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, kenapa kok tanggal 10? Ditafsirkan apa? Iya, angka yang paling lengkap atau induk dari kesempurnaan. Ini menyiratkan apa? Ya, kesempurnaan nanti korban Paskah itu, korban Kristus itu. Angka 10 itu kan genap. Ya. Oke, baca lagi. Pemeliharaan anak domba. Secara simbolis sebagai angka yang paling lengkap dan induk dari kesempurnaan. Menyiratkan kesempurnaan dari Kristus. Pemeliharaan anak domba sehingga dari penerima dengan pemurnian ibadah manusia oleh korban Kristus. Iya. Kenapa kok di situ dikatakan disimpan sampai hari kelima? Itu di ayat berapa itu ya? Maksudnya apa hari kelima itu?
Iya. Jadi pemeliharaan anak domba hingga hari kelima itu dihubungkan dengan pemurnian 5 indera manusia. 5 indera itu dianggap sebagai medan perang melawan dosa. Mata kita, telinga kita, ya, dan sebagainya itu indera yang langsung berperang melawan dosa. Lalu ada pemilihan domba ini. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing, ya. Kamu harus mengurungnya selama sampai hari yang ke-14 bulan ini, mengurungnya sampai hari yang ke-14. Kan dari tadi tanggal 10 ya. Sampai hari yang ke-14 itu berarti 5 hari kan? Nah, itu dipelihara, dikurung 5 hari dulu. 5 hari itu 5 indera kita. Baru sampai hari yang ke-14. Tapi kamu disuruh pilih anak domba, bukan bukan domba, bukan induknya, tapi anaknya. Ya, kenapa? Iya, kenapa kok anak kambing juga di sini? Nah, jenis yang lebih rendah kan kalau kambing kan. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus dikorbankan untuk semua orang, termasuk orang berdosa. Lalu ada ketentuan nih, misalnya di ayat keberapa itu, satu rumah tangga satu. Kenapa? Ataupun sumbangan ya, kalau ada keluarga yang miskin, itu boleh disumbang atau mendapat sumbangan dari keluarga yang lebih kaya. Nah, itu diinterpretasikan sebagai apa? Ini ya, sebagai yang terbaik bagi setiap orang untuk mencapai penyempurnaan sendiri, ya, mempersembahkan korban hidupnya sendiri. Tapi berbagi juga pada yang miskin. Nah, ini seperti korban dengan mereka yang terdekat, tapi juga ada saling membantu dalam perjalanan rohani. Itu ya yang dimaksud. Lalu bagian 15, coba kita baca generasi. Ya, bagus. Kemudian telah Kudus, akan perubahan laut dan kalau sesuatu menjadi duduk dan berderajat dan yang tadinya kacau menjadi terang. Kemudian kita melarikan diri dari Mesir, yaitu dari dosa yang pemarah dan jauh, Iran tak terlihat dan pengawas kerja yang kejam. Mengubah tempat tinggal kita ke dunia atas dan dibebaskan dari tanah liat dan perbuatan batu bata dan dari kulit arus dan bahaya kondisi destani ini yang bagi kebanyakan orang tidak dikuasai oleh perhubungan yang semata-mata seperti kulit arus. Kemudian kita berubah disembeli dan waktu serta perkataan disegel dengan dada yang berharga, yaitu kebiasaan dan tindakan yang pintu kita. Susah ya, tentu saja pergerakan pikiran dan opini yang dibuka dan ditutup dengan benar oleh kontemplatif karena ada batas bahkan pada pikiran yang malah tersangka berpengalaman dan bergerak minta para penyayang sungguh layak untuk malam itu. Mesir meratapi sulung dari pemikiran dan tindakannya sendiri yang juga disebut dalam kitab suci untuk orang pasti. Firman pasal 5 ayat 6 disingkirkan dan anak-anak Abel dilemparkan ke batu dan diajukan. Dan seluruh darah tubuh dengan tangisan dan jeritan orang Mesir. Nah, kemudian sang pembinasa mereka akan menarik ini dari kita karena menghormati kegelapan. Yang memiliki pemikiran lagi yaitu kejahatan lama dan masam bukan yang menghidupkan dan memperkosa. Selama 7 hari, angka yang paling mistis dari semuanya dan setara dengan saat ini, agar kita tidak menimbun adonan Mesir atau sisa ajaran polisi. Iya, jadi kalau kita lanjut baca pasal 12 itu, ya, ini ada lagi aturan-aturannya. Misalnya makannya pada malam hari, ya kan? Terus diperayakan selama 7 hari berturut-turut. Nah, ada penyingkiran ragi, ya. Nah, ini artinya apa? Coba kita baca. Nih, happy. Fokus pada malam kudus Paskah ini sebagai malam yang gelap ini melambangkan kegelapan yang kacau dan kekesalan yang di dalamnya Allah membawa kesatuan dan kehidupan baru, perubahan kaos menjadi modal. Nah, jadi
Kenapa kok pada malam hari? Malam Kudus Paskahnya kok malam? Malam itu melambangkan bahwa malam itu melambangkan iya kegelapan. Oke, jadi ada dari kegelapan, dari chaos itu menjadi terang atau order. Jadi teratur. Ya. Nah, itu di ayat berapa itu ya? Pada malam hari ayat 12 itu ya. Ya kan? Oke. Jadi malam Paskah itulah dimakan domba itu. Oke, ya. Lalu baca lagi. Keluarnya dari Mesir secara algoritmik adalah kita ini dan dosa yang kemarah dan ya. Yang memilah tak terlihat iblis dan dari kondisi jasmani ini, atau daging dengan kelemahan dan bahaya. Mengubah tempat tinggal kita ke dunia atas atau peralihan spiritual. Iya. Jadi malam Paskah itu kan sebelum mereka setelah tulah ke-10 ya kan? Sebelum mereka keluar dari Mesir. Nah, habis itu mereka akan keluar dari Mesir. Ya. Ini pas terjadinya di tulah ke-10 di mana anak sulung mati. Yang rumahnya kalau nggak ada tanda lambang darah itu, maka anak sulungnya akan mati. Nah, jadi keluarnya dari Mesir itu artinya apa nih? Diri dari dosa. Dari Firaun tidak terlihat, iblis mengubah. Iya. Oke, terus? Dan domba terus disembelih dan perbuatan serta perkataan sehingga darah berharga pada perbuatan dan perkataan artikan sebagai kebiasaan dan perbuatan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan tiap-tiap itu kita sebagai pergerakan pikiran dan opini yang harus dikendalikan oleh kontemplasi. Ya, jadi misalnya itu ada darah atau anak domba disembelih, tapi harus darahnya itu harus ditaruh di tiang-tiang pintu rumah. Maksudnya apa itu? Anak domba itu disembelih diinterpretasikan sebagai apa? Kristus kan yang akan disembelih, ya kan? Terus perbuatan perkataan disegel dengan darah yang berharga. Maksudnya apa? Kita sebagai kebiasaan dan sikap dan perilaku sehari-hari dan mimpi kita sebagai gerakan pikiran dan opini yang harus dikendalikan oleh kontemplasi. Iya. Jadi tiang-tiang pintu itu tiang-tiang pikiran kita yang harus mengendalikan perbuatan dan perkataan kita. Ya. Atau sikap perilaku kita sehari-hari. Nah, lalu ada malapetaka. Coba baca lagi. Malapetaka terakhir atas para penyakitnya, orang bersih atau fase gelap dan tatapan mereka melambangkan kehancuran, pemikiran dan tindakannya sendiri yang berusaha atau juga disebut Bani orang Kasdim dan anak-anak Babel yang dikatakan oleh sang penginasa atau malaikat maut atau pasalah karena menghormati pengungkapan Kristus. Penyingkiran Ragi selama 7 hari melambangkan penolakan kejahatan lama dan kesam dan ajaran sesat atau adonan Mesir atau sisa-sisa ajaran perisi atau tidak salah. Pandang seluruh kehidupan atau 7 hari mewakili keseluruhan waktu atau dunia saat ini. Jadi ketulisan dan kebenaran. Iya. Jadi ada penyingkiran ragi selama 7 hari. Jadi selama 7 hari itu tidak boleh makan adonan yang beragi. Itu artinya apa? Kita menolak kejahatan yang lama. Atau sisa-sisa Mesir itu.
ya, atau dosa-dosa lama kita yang kita sudah tinggalkan. Nah, itu maksudnya. Oke, coba bagian 16. Nih, bacaan nih. Hmm. Sakramen ya. Masukkan dalam dosa dipandang dan kita tidak mengandung sesuatu yang tidak pertimbangkan atau encer atau punya disiplin. Tapi sepenuhnya konsisten dan padat dan bebas dari segala yang tidak murni dan dari segala kesia-siaan. Marilah kita dibantu oleh bara api yang baik. Saya berkenal nyalakan yang memudahkan pikiran kita dari dia yang datang untuk mengirim api ke bumi. 11 ayat 9 akan menghancurkan semua kebiasaan buruk yang berupa penyalahannya. Pun yang ada yang pada dari yang padat dan berdiri dalam umat akan dimakan dengan bagian dalam hal sendiri dan pikiran. Akan dikonsumsi dan diserahkan kepada pencernaan spiritual ya dari kepala sampai kaki, yaitu dari kontemplasi pertama dan kelelahan hingga pemikiran terakhir tentang kontemplasi. Dan pula kita membawa apapun darinya ke dalam negeri atau menghidupkannya sampai pagi. Karena bagian besar dari kita tidak boleh dibawa ke dalam mereka yang di luar. Tidak ada kemudian lebih lanjut di luar malam ini. Dan nanti terpuji bagi mereka yang dapat tempat. Sama seperti adalah apa yang menyenangkan di jalan, tidak membiarkan kemarahan berlanjut sepanjang hari. Pasal 4 ayat 6. Tapi untuk menyingkirkannya sebelum matahari terbenam, maka Anda menganggap ini tentang waktu atau dalam arti mistis, karena tidak aman bagi kita bahwa matahari kebenaran menang di atas kembali kita. Yang juga kita tidak boleh membiarkan makanan seperti itu semalam atau misalnya sampai besok. Tapi apapun yang bersifat tulang dan tidak layak untuk dimakan dan sulit bahkan kita pahami, ini tidak boleh dikatakan, yaitu ditafsirkan dengan buruk dari salah pahami. Atau saya tidak perlu mengatakan bahwa dalam sejarah tidak ada tulang. Yesus yang patah, meskipun kematiannya disebabkan oleh penyakitnya karena hari Sabat. Juga tidak boleh dilepas dan dibuang. Jangan sampai yang kudus diberikan kepada hari Sabat. Kepada janji Matius nomor 7 ayat 6 itu kepada para pendengar firman jahat yang seperti mutiara firman yang mulia tidak boleh dilemparkan ke bumi, tapi itu akan dikonsumsi dengan api yang hanya mempersembahkan perkara juga dikonsumsi jika dan diambilkan oleh roh yang menyelidiki dan mengetahui tidak sesuatu dan dihancurkan di dalam air maupun dilemparkan seperti kepala anak lembu yang dibuat oleh Israel oleh Musa. Itu ayat 10 sebagai kesalahan atas Tuhan. Oke, nah jadi bagian 16 ini cerita tentang ini ya, memakan anak domba ya, secara alegoris. Coba ya, memakan anak domba menjelang petang. Itu maksudnya apa? Coba baca Krisman. Perintah jangan masuk ke domba secara bahkan mencoba menjelang petang dikaitkan dengan kisah Kristus pada zaman dan zaman malam terakhir. Nah, itu dia. Jadi petang itu menunjuk kepada apa? Iya, zaman malam terakhir itu. Terus? Nah, itu nggak boleh direbus anak dombanya. Itu kamu bisa baca di ayat berapa itu ya? Itu kenapa ya? Tidak di iya, tetapi memanggangnya. Artinya apa? Agar
dan padat dan bebas dari segala yang tidak murni dari segala kesia-siaan, tidak encer atau mudah disiplin. Iya, itu dia. Rebus kan itu air ya, encer, mudah disingkirkan. Panggang itu makin padat. Artinya konsisten, padat, bebas dari segala hal yang tidak murni. Terus bantuan, cara lagi? Maka dari para ahli yang lain saya pasal 6 dari dia yang sedang pemilu tapi pemilu ke pasal 12 ayat 4 bilang melemparkan kuasa yang khusus yang memunculkan kebiasaan buruk. Bagian firman yang padat dan revisi harus diimbangkan dengan bagian dalam hal-hal itu sungguh tidak dari pikiran serta secara spiritual dari kepala sampai kaki dan kontemplasi tertinggi tentang kealahan hingga pemikiran terendah tentang inkarnasi. Cerita tidak membawa apapun keluar atau meninggalkan sampai pagi interpretasikan bahwa sebagian besar seperti kita tidak boleh dibawa keluar kepada mereka yang di luar. Kerahasiaan ajaran kudus dan tidak boleh ada penundaan atau penundaan dalam kehidupan hidup firman. Ketaatan harus segera. Ketaatan harus segera. Terus perintah tidak mematahkan tulang anak domba yang diberikan dengan tidak tafsirkan dengan dalam salah pahami interpretasi yang salah terhadap hal-hal yang sulit dipahami dalam firman, hal-hal yang bersifat tulang juga secara historis tidak dipatahkan pada Yesus Yohanes pasal 19 ayat 36, hal-hal yang kudus tidak boleh diberikan pada anjing pendengar yang jahat atau mutiara pria yang tertekul bagi Matius pasal 7 ayat 6, yaitu ajaran kudus yang langsung disampaikan kepada mereka yang siap menerimanya. Sisa-sisa harus sisa-sisa harus dikonsumsi dengan api, diberikan oleh roh, bukan dihancurkan oleh air atau disebarkan seperti batu oleh Musa. Iya, nah itu maksudnya ya. Jadi kalau ada perintah tadi untuk tidak membawa apapun keluar, ya itu menunjukkan sebagian besar misteri kita tidak boleh dibawa keluar kepada mereka yang di luar. Oke, nah tidak mematahkan tulang anak domba itu dihubungkan dengan apa? Dan salah yang salah terhadap apa yang sulit dipakai. Iya, tuh ya. Kemudian tulang juga secara historis tidak dipakai Yesus. Hal yang kudus tidak boleh diberikan kepada anjing atau babi. Artinya apa? Ajaran kudus itu harus disampaikan kepada mereka yang siap menerimanya. Jadi kalau nggak siap, ya nggak usah disampaikan. Ya, itu artinya makanan itu tidak boleh dibuang, diberikan kepada anjing ataupun babi. Oke, cepat kita langsung baca hari ini aja ya. Bagian 17. Ini tentang cara memakan korban. Sarfat, baca. Invest. Ingatkan kepada Allah untuk melarikan diri atau benar tidak atau tidak. Tempatkan pentingnya melarikan diri dari dosa dan dunia yang cantik atau sodom yang benar. Agar tidak tersusul oleh api angin sodom atau berkembang ilahi atau membeku menjadi tiang garam atau menjadi tidak hidup berkesan pada masa lalu karena kembali ke kejahatan. Nah, cara makannya gimana nih? Tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa? Apa? Coba ini di ayat tergesa-gesa. Itu maksudnya apa itu? Jadi nggak boleh sambil ngobrol gitu, ngopi sampai tengah malam gitu ya. Nah, itu cara makannya. Maksudnya apa itu?
Ayat ke, artinya apa? Tergesa-gesa ini. Hah? Ini seperti perintah kepada Lot untuk segera melarikan diri ketika menghadapi dosa. Jangan tunda. Nah, ya, seperti istrinya Lot itu jadi beku jadi tiang garam. Oke. Nah, sekarang memakan roti tidak beragi. Coba baca lagi. Tidak mungkin yang saya pasti melambangkan bahwa kehidupan berbeda tidak sulit dari sana dan aspek-aspek kehidupan Kristen. Iya. Meskipun terus mudah dari beban dulu ini adalah karena pengalaman dari pahlawan lebih besar dari kesulitan saat ini. Gregorius kan sempat dari Injil menunjukkan bahwa Injil jauh lebih pas karena hukum bukan hanya tidak anggota tetapi juga penyebabnya atau pikiran dan keinginan yang memberikan contoh perjinahan, pembunuhan, palsu dan penindasan orang miskin menunjukkan bahwa Injil menuntut kemurnian hati dari kerelaan melepaskan harta benar dari mengikuti Kristus dan menerima kekayaan yang tidak pernah. Iya, ini jelas ya. Jadi kita disuruh makan roti tidak beragi. Maksudnya apa? Hah? Iya, sayuran pahit. Kepala adalah pahit dan sulit terutama bagi sebelah dari sesuatu. Iya, inilah aspek asketisnya. Ya, makan pahit, sayur pahit dan roti tidak beragi. Oke, sekarang bagian ke-18. Coba baca Hartono. Selanjutnya dari ini mengenai pinggang berikat dan sepatu. Pinggang binatang yang tidak berakal dibiarkan longgar karena kurangnya atau untuk mengatasi nafsu. Tapi bagian manusia yang tempat nafsu harus dikekang oleh ikat pinggang, pengendalian diri, atau continence untuk makan pasta dengan murni, mematikan anggota tubuh yang ada di bumi. Pasal 3 ayat 5, meniru Yohanes Pembaptis, ini adalah panggilan untuk kemurnian seksual dan penguasaan diri. Gregorius juga menyebut ikat pinggang militer dan jantan sebagai simbol kekuatan rohani. Dan ikat pinggang kebenaran menafsirkan agar kontemplasi menyertakan hawa nafsu. Iya. Jadi kalau arti ikat pinggang berikat dan sepatu, maksudnya apa? Pinggang itu berikat dan sepatu. Pinggang berikat itu menunjukkan apa? Mengekang, iya, hawa nafsu, ya, oleh ikat pinggang, pengendalian diri. Nah, sepatu itu menunjukkan apa? Alas kaki kan sepatu. Itu menunjukkan kekudusan atau kemurnian, memastikan anggota tubuh itu yang ada di bumi itu tetap murni. Ya. Oke. Ini seperti kayak Musa melepas sepatu ya jika dia bertemu dengan Allah. Nah, itu dalam Keluaran 3 ayat 5 itu. Ya, coba baca lagi. Membahas alegori sepatu. Bahas alegori sepatu. Lepas sepatu kita masuk. Lambangkan bahwa dia yang akan mendekati Allah atau memberitakan Injil harus menanggalkan apapun yang mati atau apapun yang datang di antara manusia dan Allah. Nah, itu dia. Artinya apa? Tadi sepatu itu alegorinya tadi ini. Ya. Sedangkan di sini melepas di tanah yang kudus. Kalau untuk makan Paskah, pinggang berikat dan memakai sepatu. Sedangkan di sini
melepas sepatu di tanah yang suci. Ini apa? Hmm, iya. Oke, ini adalah panggilan apa? Iya. Terus? Namun dia yang ingin melarikan diri dari Mesir, dari dosa dan dunia, harus mengenakan sepatu demi keselamatan, terutama dari kalajengking dan ular. Nah, ini ada satu sisi kita disuruh pakai sepatu. Kalau sudah melarikan diri dari Mesir. Ini untuk apa? Melindungi diri dari dosa. Itulah kalajengking dan ular itu. Ya, terus. Ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan kejahatan hubungan pendidikan alam. Dan satu untuk bersandar untuk sebentar, dan satu untuk bala, reaksi. Hukum menetapkan tongkat untuk bersandar agar sekiranya tidak tertipu jika mendengar tentang penderitaan Kristus atau salib dan tidak terbawa perbedaan. Tongkat ini melambangkan iman dan kebenaran yang menjadi tumpuan, memungkinkan orang percaya untuk makan daging dan minum darah, mengambil bagian dalam ekaristi. Tanpa malu dan tanpa ragu, berdiri teguh di atas suatu karang Kristus dan di pelataran Yerusalem atau gereja Natal. Iya. Jadi ada tongkat di situ, ini untuk bersandar pada hukum, agar pikiran tidak runtuh ketika mendengar tentang penderitaan Kristus. Ya, untuk bersandar. Atau tidak terbawa ke arah bidat. Nah, sehingga tongkat ini melambangkan apa? Iman dan kebenaran yang menjadi tumpuan. Ya, untuk makan daging dan minum darah. Oke, sekarang bagian 20. Rahmat. Manusia dan keluar dari perbudakan. Tuhan pasal 11 ayat 2. Diberi menentukan itu secara algoritma sebagai mengambil barang-barang asing atau lebih tepatnya dengan barang sendiri. Dari dunia yang jatuh atau Mesir yang lupa perbudakanmu dan perbuatan namun hasil kerja keras dalam kondisi yang sulit atau kemudian ini adalah retribusi yang ada sebuah tindakan menjadi peraku kemudian. Barang-barang ini emas dan perak, kami pasal 2 ayat 8. Dan dasarnya adalah dalam milik Allah tetapi Allah dirampas dan diambil sebagai rampasan oleh sejarah. Orang Mesir atau kuasa jahat ini pada pasca hari ini sanggup mengambilnya dan memberikannya kepada Di pasal 20 ayat 14. Akan dapat menggunakannya dengan baik dan menyelamatkan teman mendapatkan dan kondisi memberikan kehidupan manusia Kristus untuk menjadikan bagian diri kita sendiri teman-teman dari Mamun tidak benar. Ya. Tugas pasal 16 ayat 9 yaitu menggunakan kekayaan duniawi yang pada dasarnya tidak adil atau berasal dari dunia yang jatuh untuk tujuan yang kudus agar dapat diterima di tabernakel saudara. Implikasinya adalah bahwa bahkan sumber daya atau aspek duniawi yang awalnya terikat dengan kejatuhan atau di bawah kuasa gelap dapat ditembus dan mendapatkan tujuan kerajaan Allah. Iya. Jadi kan kalau di situ ada perintah meminjam bejana emas dan perak dari orang Mesir saat keluar itu ya. Maksudnya apa sih? Coba kita baca ya. Keluaran 11 ayat 2. Baca. Keluaran 11 ayat 2. Dia katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta batu-batu emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Iya. Oke, di sini meminta ya atau meminjam bejana emas dan perak dari orang Mesir saat keluar dari perbudakan. Nah, ini maksudnya apa ini? Hah? Alegoris melihatnya ini secara alegoris maksudnya apa? Mengambil barang-barang asing ya, yaitu upah perbudakanmu dan perbuatan batal. Masih belajar keras dalam kondisi yang sulit atau materi. Iya, jadi kan
orang Mesir, ya orang Israel udah kerja keras nih buat orang Mesir. Tapi yang menikmati orang Mesir. Sehingga bilang ambil barang-barang mereka. Ya, ini adalah retribusi yang adil. Ya, retribusi yang adil. Satu tindakan menjadi perampok yang jujur. Barang-barang, maksudnya emas dan perak itu memang pada dasarnya itu milik Allah. Tapi sudah dirampas oleh si Mesir, atau si Jahat. Nah, jadi pasca itu kayak Kristus merampok. Merampok apa? Merampok siapa? Merampok Mesir. Ngantuk di semua. Merampok apa? Emas. Memang mata duitan. Hah? Nah, ini seperti pasca sang guru mengambil dan memberikannya kepada kamu. Jadi kayak pasca itu Yesus turun ke Hades, dia kayak merampok Hades itu. Merampok siapa? Si jahat. Merampok dari si jahat. Itu ini. Ini kan. Dia kayak turun, terus dia ngambil ini. Nah, ini kan. Dia ngambil kan. Dia ambil ini. Ambil. Gitu. Jadi, nah, orang-orang ini kan sebetulnya udah tinggal di mana? Tinggal di si jahat kan, dia di Mesir kan. Sekarang Kristus mati, dia turun ke dalam ngapain? Dia mau. Tapi merampok akan menjadi miliknya. Ya kan? Ini kan orang-orang ini kan harusnya milik Allah kan? Ya. Ini dijadikan milik Mesir. Sama seperti tadi orang Israel ini. Sebelum keluar, Allah bilang, ambil dulu emas perak mereka dari tetanggamu. Gitu. Nah, Gregorius melihat ini seperti Paskah. Kristus mengambil barang-barang milik Mesir atau barang-barang milik si jahat. Siapa barang-barang? Ya, orang-orang. Jadi, ya udahlah. Oke? Karena barang-barang ini sebetulnya emas dan perak pada dasarnya bukan milik Mesir. Jadi telah dirampas atau diambil sebagai rampasan oleh si jahat. Jadi kalau Yesus ambil lagi itu disebut rampok. Ya kalau iblis lihatnya sebagai rampok, ya kan? Kita lihatnya ya dia ambil kembali. Ya, misalnya kalau kalian mau khotbah Paskah, kalian kasih tema perampokan besar-besaran. Ya, nah itu Pak Yason pasti serius sebenarnya. Ya, kalian pakai Gregorius. Jadi Paskah itu perampokan. Ambilnya Keluaran 11 ayat 2. Kamu khotbahnya dari Keluaran 11 ayat 2. Itu Paskah. Ya. Jadi kamu baca itu sih pelan supaya ngerti. Karena ini bukan susu. Bukan kerupuk. Ini makanan keras nih. Ya, kalau ngantuk-ngantuk udah goodbye. Oke, terus baca lagi. Paskah artinya sang guru mengambil dan memberikannya kepadamu. Coba kita lihat Matius 20:14. Nah, ini kamu lihat tuh ya. Yang saya mau kalian tuh baca tuh menemukan benar. Keluaran. Ya, baca. Bila bagianku dan terbilang, aku mau memberikan kepada orang termasuk dengan diriku sama seperti kepada. Ambillah bagianmu. Ini kan perjamuan tentang kebun anggur itu kan.
Ambillah bagianmu dan Bila pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Jadi Yesus juga memberikan kepada orang yang terakhir. Ya, karena apa? Supaya menggunakannya dengan baik dan benar. Oke, jadi kamu lihat di sini ya. Masalah emas dan harta adalah perak. Paulus menaikkan dengan nasihat Kristus untuk menjadikan bagi diri kita sendiri teman-teman dari mamon ketidakbenaran. Sehingga kita bisa memakai kekayaan seperti emas dan perak ini, kayak dunia ini pada dasarnya adalah untuk tujuan yang benar. Kita nggak rugi dengan kekayaan. Kenapa? Emas dan perak ini pada dasarnya berasal dari alam. Cuma sekarang dikuasai oleh si jahat. Ya. Jadi kita bisa pakai kekayaan dunia itu untuk tujuan yang kudus agar dapat diterima di tabernakulus juga benar. Ya. Nah, implikasinya buat kita adalah sumber daya atau aspek duniawi yang awalnya terkait dengan kejatuhan atau yang sudah di bawah kuasa gelap itu dapat ditebus dan digunakan untuk tujuan kerajaan Allah. Seperti Allah itu Tuhan itu sudah menebus seluruh dunia ini, masuk air, laut, bumi, apalagi emas dan perak itu memang sudah ditebus. Ya, yang bumi terkutuk sekarang sudah dibebaskan. Nah, sekarang kita pakai untuk tujuan kerajaan. Karena sudah ada pasca tadi, itu sudah direbut kembali. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini, kita disarankan apa? Menggunakan kekayaan duniawi yang pada dasarnya tidak adil, atau berasal dari dunia yang jatuh, untuk tujuan yang kudus. Jadi kita bisa menembus, ya, kamu ambil seperti bangsa Israel itu disuruh ambil emas dan perak orang Mesir itu untuk tujuan tabernakel. Ya. Musa mendirikan ini nih, batu permata semua ini apa? Bangsa Israel punya. Nah, ambilnya dari mana? Dari Mesir. Itu, ya kan? Misalnya bikin tabernakel. Itu ambilnya dari mana? Semua dari Mesir. Direbut kembali untuk kerajaan Allah, untuk tabernakel. Nah, kita merebutnya itu untuk tabernakel yang surgawi, bukan buat seperti itu lagi. Ya, bukan buat seperti ini lagi. Jadi untuk tabernakel surgawi atau kerajaan. Ini sama. Seperti kayak emas, perak, kayak itu kita rebut, ya, dari kuasa. Oke, itu bagian 20, menarik ya. Nah, sekarang kita coba baca lagi. Bagian 21. Ini kisah Rachel dan Lea ya. Kejadian 31 ayat 19. Coba baca ini, Christoph. Gunakan kisah Rachel dan Lea mencuri berkala 8. Coba kita baca dulu ya. Kejadian 31 ayat 19. 1:19, satu lagan telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itu lalu mencuri terapi mayat. Iya, itu ya. Jadi kisah Rahel dan Lea yang mencuri si Laban. Terus Dan berbagai peristiwa keluaran serta penaklukan Kanaan sebagai tipologi lanjutan dari perjalanan spiritual Kristen setelah keluar dari tubuh Mesir atau perbudakan dosa dan penyembahan berhala. Mencuri berhala-berhala di sini secara alegoris berarti menyingkirkan dan menentukan berhala, hancurkan berhala rohani dari oke.
menghancurkan berhala rohani dari kehidupan lama, membawa mereka ke tanah perjanjian atau kehidupan dalam Kristus, agar penganiayaan iblis iblis berduka atas kehilangan kekuasaan. Iya. Jadi kamu lihat ya, cerita misalnya kan perjanjian lama ya, disuruh mencuri, ngambil gitu ya. Apaan ini? Kok Allah kok suruh umatnya mencuri, mau ambil barang dari milik Mesir? Ya, atau di sini ya, Lea, Rahel mencuri berhala-berhala Laban. Nah, maksudnya apa itu? Ini harus baca kejadian konteksnya kejadian 31 ya. Lalu kan nanti Laban mengejar Yakub kan. Nah kan curi udah apa kekayaan sih domba-dombanya ya kan. Itu kan. Padahal itu nenek moyang Kristus loh. Oke, mencuri. Nah, artinya apa ini? Ini tipologi lanjutannya tadi sama ya. Artinya apa? Menyingkirkan dan menghancurkan berhala rohani dari kehidupan lama. Nah, terus si Yakub itu lari dari Laban. Yakubnya kemana? Lari kemana? Lari dari si Laban, ya kan? Masuk dia kemana? Kembali ke Yakub itu lari kemana? Ke Gilead ya. Nah, itu Laban mengejar Yakub. Oke. Nah, Yakubnya itu lari ke sana. Di sini dikatakan ini ya, ke tanah perjanjian. Ya. Seperti bangsa Mesir, bangsa Israel, emas dan peraknya Mesir masuk ke tanah Kanaan, sama seperti Yakub. Terus baca lagi. Jika seseorang keluar dari Mesir, demikian ia akan dituntun oleh tiang api dan awan. Nah, ini kalau bangsa Mesir kan dituntun ya, bangsa Israel dituntun tiang awan dan tiang api. Itu artinya apa? Tidak dan demikian. Nah, itu dia. Hadirat ini. Melalui padang gurun kan, kehidupan yang sulit itu. Tapi akan dijinakan. Tapi laut dibelah, maksudnya apa? Ini tunjukkan. Firaun ditenggelamkan. Roti dihujankan, maksudnya ada mata. Batu karang jadi mata air. Amalek dikalahkan. Sungai diputus, matahari berhenti. Kan ada ya, kalau kamu baca kitab Yosua itu, bulan ditahan, tembok Yeriko diruntuhkan. Maksudnya apa? Ya. Jadi semua ada makna rohani atau alegoris. Terus semua ini adalah, baca lagi. Semua peristiwa ini adalah misteri-misteri yang digambarkan oleh dan digenapi oleh Kristus. Ya, itu semua digenapi oleh Kristus. Sehingga kejadian-kejadian di dalam perjanjian lama itu kayak gambaran doang. Maksudnya apa? Misalnya kok batu karang jadi air. Kenapa kok ada roti yang turun dari langit? Kenapa kok ada tiang awan, tiang api? Kenapa kok laut itu terbelah? Ya, kenapa kok ada padang gurun? Kenapa sungai itu terputus, matahari berhenti, bulan ditahan, dan tembok itu diruntuhkan? Lalu bangsa Amalek dikalahkan. Nah, itu semua menunjukkan apa? Akan digenapi oleh Kristus. Terus Gregorius mengakhiri bagian ini dengan menyatakan bahwa Pesta Paskah adalah perayaan baik kelahiran maupun penguburan dari Dia yang dilahirkan bagimu dan menderita bagimu. Menekankan bahwa seluruh misteri inkarnasi, kematian dan kebangkitan Kristus dirangkum dalam Paskah. iya. Terus Kristus adalah penghapus surat atau hukum harfiah, penyempurna roh atau hukum spiritual yang melalui sengsaranya mengajari kita bagaimana menderita
dan melalui pemuliaannya atau kebangkitan atau kenaikannya menganugerahkan kita untuk dimuliakan bersamanya. Nah, itu. Ya. Kesengsaraannya mengajarkan kita bagi cerita, kebangkitannya menganugerahkan kita untuk dimuliakan bersamanya. Itu. Oke, kita break sebentar. Ya. Thank you.